kita ini akan mempelajari chapter 8. Chapter 8 itu pertama kalinya kita akan mempelajari bangun data. Ya, kalau chapter 1 sampai chapter 7 itu dasar-dasar titik, kemudian apalagi itu kemarin garis gitu ya, terus sudut, pembuktian garis gitu ya. Sekarang kita sudah masuk ke bangun data paling sederhana begitu ya. Kalau kemarin 2 titik itu menjadi suatu garis, nah bagaimana kalau 3 titik? Ternyata kalau bisa dihubungkan menjadi bangun data yang namanya segitiga gitu ya. Nah sekarang apa itu segitiga? Ini pelajaran SD itu kelas 3 ya. SD ini kelas 3. Apa itu segitiga? Bangun memiliki proses Apa? Bangun apa? Bangun data. Bangun data yang mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, bangun data yang mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. 3 sisi dan 3 titik sudut. Gitu ya? Ya. Atau pengertian sederhana lainnya itu bangun data yang dibatasi gitu ya, bukan memiliki ya, tapi dibatasi 3 sisi dan memiliki 3 titik sudut gitu. Dia dibatasi 3 sisi gitu ya. Dibatasi oleh 3 sisi dan memiliki 3 buah titik sudut. Nah, penulisannya ketika lihat kalian pernah nggak misalnya nih nulis segi 4, gambar segi 4. Biasanya nulis ini ada segi 4 ABCD. Nulisnya A-nya di mana biasanya? Di bawah. Oh, sini ya. A B C D. Boleh nggak saya nulis A-nya itu di atas? Boleh. Terus acak gitu, ada yang begini. Boleh nggak? Boleh. Itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Kalau ini A B C D. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, boleh juga ya? Kenapa harus dari sini gitu kan? Menggambar bangun ruang pun ini nggak ada di buku ya, ini saya tambahin aja soalnya kita masuk yang pertama kali ya. Ini nulis A B C D E F G itu di mana? A nya di sini, B C D E nya di sini ya, bukan di sini ya? Ya kan? Atasnya A. E nya pasti di sini, F G A. Kenapa selalu mulai itu dari sini gitu? Pernah kepikiran nggak sih? Karena belum nyampe. Hah? Ya kan? Dari dulu tuh gitu. A B C D K L M N gitu ya. Dia selalu menulisnya dari sini. Gak boleh kalau dari sini apalagi acak begini A B C D A. Ini gak boleh juga ya? Ini gak boleh. Ini gak boleh. Kalau misalnya urut tapi saya balik begini. A B C D ini urut ini. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, saya sepakati. Boleh apa enggak? Hah? Boleh ya? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh, sudah boleh. Sama ya? Samanya di mana? Nanti coba dicari lagi ya, dicari di apa? Search gitu ya, atau di buku-buku geometri bahwa kenapa dia selalu dimulai di sini? Itu dikarenakan di konsep geometri itu dalam menulis bangun data atau bangun ruang itu penulisannya itu berawan arah jarum jam gitu. Arah jarum jam kan begini muternya nih. Nah kita nulisnya begini gitu. A B C D begini bacanya ya kan? Nah berawan jarum jam, berawanan jarum jam, berawanan jarum jam. Nah berarti nggak boleh. Itu sudah tahu jawabannya. Jadi ada aturan-aturan harus berawanan arah jarum jam. Ini tambahan aja yang nggak ada di buku ini, nanti bisa dicatat. Berawanan arah jam, arah jarum jam. Penulisannya begitu. Sebenarnya sah-sah saja sih nulisnya begini, cuman tidak familiar, gitu ya. Tidak familiar menulisnya seperti ini. Kita lebih familiar begini karena memang ada aturan-aturan baku seperti itu. Ya. Nah kemudian sekarang pengklasifikasian atau jenis-jenisnya. Klasifikasi.
Coba kita sambil mengulang pelajaran SD. Klasifikasi segitiga. Segitiga itu ada apa aja? Bisa disebutkan? Sama sisi, Sisi, sama kaki, sama kaki, barang, siku-siku, barang, barang. Ada lagi? oh, Sebangun. lain Lain lagi itu bisa dua, ada dua itu. Apa lagi? Udah itu aja, Pak. Apa Pak? Lain. Sama sisi, Sama kaki, sisi. Oh iya lupa tadi. Penulisan segitiga juga dia biasanya di buku-buku itu dimudahkan dengan menggambar segitiganya, gitu ya. Gini. Segitiga ABC berarti segitiga begini. Ada gambar segitiga ABC. Memudahkan penulisan sama mempersingkat penulisan. Segitiga sama sisi terus apa lagi? sama kaki, Sama kaki, siku-siku, sembarang, sembarang. Ada lagi? Empat aja. ya, Hah? ya. Yakin empat aja? Ingatnya 4 aja. Gitu empat aja. Masa empat sih? Nah, coba dicek di bukunya. Jadi pengklasifikasiannya itu kita nggak langsung segitiga itu ada 4, tidak. Tapi pengklasifikasian itu berdasarkan apa? Gitu, ya. Pengklasifikasi ini siapa sih? Ini siapa sudah tadi ya? Siapa sih? Pengklasifikasiannya itu ada 2. Yang pertama berdasarkan panjang sisi. Yang kedua berdasarkan besar sudut. Ini gak bisa digabung gitu ya, meskipun benar ya. Oke, jenis-jenis segitiga ada ini benar. Cuma pengklasifikasiannya itu terdiri menjadi 2. Berdasarkan panjang sisi sama berdasarkan besar sudut. Nah, kalau panjang sisi ini benar. Sama sisi, gitu kan? Sama sisi, sisinya artinya sama semua. Gambarnya begini, ya kan? Kemudian sama kaki. Sama kaki itu kakinya sama panjang. Terus apa lagi? Sembarang, sisinya nggak sama panjang semua. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, nah gitu. Beda-beda semua. Gitu. Nah, ada lagi berdasarkan sudut. Nah, itu yang siku-siku. Berarti gambarnya gimana? Ini. Terus lancip. Lancip gimana? Lancip itu ya semuanya lancip. Ininya sudut lancip. Tumpul. Nah, ya, jadi maksudnya gini. Ini bisa dikombinasikan gitu. Nanti ada istilahnya penggabungan nama-nama jenis segitiga kayak begini. Ada segitiga, perhatikan. Biasanya kan yang segitiga siku-siku itu biasanya tuh kaitannya erat dengan Pitagoras. 3, 4, sini berarti 5. Gampang. Pitagoras kasih gampang ya. Bagaimana kalau asal usul dari sin sama cos 45? Dia asal usul dari sini. Ini 1, ini akar 2. Ya. Makanya dari setengah akar 2. 1 akar 2. Ini 45. Nah, ini namanya segitiga apa coba? Siku-siku apa? Siku-siku? Berarti Kalau digabung dengan ini namanya. sama kaki. Nah, siku-siku sama kaki, sama-sama 1. Begitu, ada penggabungan namanya. Oh, ini namanya jenis segitiga siku-siku sama kaki. Karena kakinya sama-sama 1 cm gitu ya. Pak, tapi kan itu ada sudut tumpulnya. Sudut lancipnya. Kenapa nggak namanya sudut lancip? Gitu kan? Apa segitiga lancip? Beda. Selama dia ada minimal satu sudut siku-siku, itu dinamakan segitiga siku-siku. Begitu pula ini. Pak, ini kan segitiga tumpul tapi di sini lancip, sini lancip. Ingat, selama dia ada minimal satu sudut tumpul, minimal dan maksimal karena nggak ada
Nggak ada sudut tumpul itu dua, kalau dalam segitiga nggak bisa itu. Ada hanya satu sudut tumpul itu namanya sudut tumpul. Oh sudah ketemu satu. Gitu. Ya, meskipun sini ada lancip, ini lancip. Gitu. Ada lagi pertanyaan, Pak, apa bedanya sama sisi dengan lancip? Kan sama-sama. Ini 60 derajat, 60. Sama-sama sudut tumpul semua nih, ya kan? Sama kaki itu bagian dari segitiga lancip. Itu. Sama sisi, sorry. 60. Ya lancip. Gitu. Segitiga sembilan pun juga begitu. Ini kan bagian dari lancip juga nih. Ini lancip semua ini. Gitu. Ya, jadi nggak usah bingung. Nah kalau di buku itu bisa kalian garis bawah itu halaman 89 paling bawah. Yang pertama kan gini, the classification for side, pengklasifikasian berdasarkan sisi. Ya, paling bawah halaman 89 dibagi menjadi 3. Yang pertama equilateral. Equilateral itu sama sisi, bisa ditulis ya. Kemudian iso itu apa iso? Iso. Iya betul juga sih, iso itu bisa ya. Kalau dalam matematika iso itu sama, isometri, isosceles gitu ya. Iso itu sama, berarti isosceles itu sama kaki. Gitu. Isosceles. Yang terakhir scale itu skala ya. Kemudian baliknya sama 90. A triangle as a name come from the classification of its angles. Nah, pengklasifikasiannya berdasarkan sudut. Yang pertama acute, itu apa teman acute? Acute itu di atas itu, halaman 90. Apa acute itu? Segitiga apa? Acute. Lancip. Acute. Obtus. Tumpul. Right. Siku-siku ya. Right itu siku-siku. Right angles ya, sudut siku-siku. Nah itu pembagiannya ya, jadi 3 yang berdasarkan sisi, 3 berdasarkan sudut, 3. Jadi bisa dituliskan biar tahu jenis-jenisnya. Nah ini yang tadi kita perlu diskusikan. Pak, mungkin nggak sih dalam suatu segitiga itu sudut tumpulnya itu 2? Mungkin nggak? Ya. Ini tumpul, terus ini tumpul lagi kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Itu yang perlu diskusi ya. Jadi pasti 1, maksimal 1 bukan minimal 1 ya. Jadi pasti 1 ketemu tumpul dia dinamakan segitiga tumpul. Kemudian masalah sifat-sifatnya kan bisa dicari tuh ya. Sifat sama sisi itu bagaimana, sifat sama kaki itu bagaimana gitu ya. Kemudian sama sisi itu sudutnya berapa sudah tahu ya? Tahu nggak? Sama sisi berapa derajat? 60 karena dibagi 3 ya semuanya. Karena yang kemarin di awal total apa? Total sudut dalam segitiga always ya kan? Always 180 itu ada itu ya. Kemarin kita sudah itu. Ya. Yang materi induktif sama deduktif. Ya. The sum of the angles of triangle will always ya, akan selalu bernilai 180 derajat kalau 51. Sampai sini paham? Ini masih dasar-dasarnya, masih jenis-jenis definisi, masih jenis-jenisnya bisa ya? Bisa. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke unsur-unsurnya. Bukan unsur-unsur tapi apa ya? Hubungan yang terjadi antara segitiga dengan garis. Nah, begitu. Nama 92. Segmen related to triangles. Ya. Ada apa aja? Nah, itu ada, saya tuliskan aja. Ya, segmen related to triangles. Hubungan segmen terhadap segitiga. Yang pertama ada namanya altitude.
Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa itu? Nggak tahu yang ditebal-tebalin itu kunci-kuncinya semua. Angle bisector. Angle bisector, kemudian Perpendicular bisector. perpendicular. Ada lagi? Segmen. Segmennya. Udah itu aja. Proporsional segmen. Proporsional itu sudah masuk yang tadi. Sebangun. Gitu. Kita bahas satu persatu. Altitude ya. Menjapus. Sudah dibaca semua itu di rumah? Apa itu altitude? Coba cari. Ini apa itu? Is a perpendicular segment from a vertex dari suatu titik ke sisi yang berlawanan. Dibagi dua? Dibagi dua? Maksudnya dibagi dua? Ini punya ini segitiga. Yang besar aja deh biar enak kalian memahami. Nanti yang di buku itu bisa dicoret-coret pakai pensil, ya. Bisa dicoret pakai pensil itu. Ini kita bahas altitude dulu ya. Altitude. Altitude itu dalam bahasa Indonesia itu namanya garis tinggi. Nah, garis tinggi, yang garis bagi. Nanti ada garis bagi. Ini namanya garis tinggi. Garis tinggi. Ya. Misalkan ini kita punya segitiga sembarang, kita nggak tahu ukurannya gitu ya. Kita nggak tahu tingginya. Itu bisa dicari. Ya tadi apa definisinya? Garis dari titik dari vertex C ke sisi yang berlawanan dengan titik ini. Dan dia membentuk siku-siku. Ini juga namanya garis tinggi. Nah, misalnya di sini ada O, P misalnya. Nah, CP itu disebut garis tinggi. Benar nggak sih? Ya. Jadi garis tinggi itu untuk mengetahui tinggi segitiga itu kita cukup melihat apakah garis itu membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus dengan sisi berlawanannya. Sisi berlawanan dengan vertex. Itu pasti garis tinggi. Pasti tingginya. Misalnya kita bingung tinggi segitiga itu berapa tingginya? Ya. Tinggal kita tarik garis dan kalau siku-siku itu pasti garis tinggi. Nah pertanyaan adalah, Pak, apakah ukuran AP dengan PB itu sama? Tidak, beda. Enggak, ya belum kita katakan sama, ya. Soalnya bisa aja dia segitiganya begini. Nah, tingginya pasti di sini. Ini tinggi, biasanya gitu ya. Jadi panjang sisi bawahnya itu, opposite side-nya itu nggak sama, ya tidak sama panjangnya. Gitu. Yang jelas dia membentuk siku-siku itu kita temukan tingginya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, apakah ada garis tinggi lainnya? Apakah cuma satu? Bagaimana kalau segitiganya bentuknya? Segitiganya bentuknya muter gini. Bagaimana cara menentukan tingginya? Dari pojok C. Hah? L. L terus bagaimana? Tarik garis ke Lurus ke atas. sini. Iya. Ya. Ini ya. Iya. Siku-siku gitu ya. Nah, kan bisa gitu. Jadi dia itu punya berapa garis tinggi? Punya 3. Ya. Kita juga bisa narik dari sini.
ke sana. Selain aja deh. Ya, ini satu. Yang kedua, kita tarik garis dari sini. Ini katakanlah siku-siku nanti ya, seolah-olah api. Siku-siku dari sini. Nah, gimana? Bisa juga dari sini. Jadi dia punya 3, jadi CP, kemudian apa lagi? Aki, BR. Itu garis tinggi. Jadi punya 3 garis tinggi. Ingat ya, punya 3 garis tinggi. Segitiga pasti punya 3 garis tinggi. Ya. Punya 3 garis tinggi. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya. Siapa nanya? Saya. Itu kalau garis tinggi itu mesti segitiga. Maksudnya siku-siku ya Pak? Iya. Yang dibentuk. Membentuk sudut siku-siku terhadap sisi yang berseberangan dengan titik itu. Kalau kita nariknya dari titik ini sisi seberangnya ya. Narik garis dia pasti siku-siku. Itu tinggi sudah. Gitu. Ya. Dan satu lagi, titik O ini pertemuan antara 3 garis tinggi itu dinamakan, itu ada di buku itu, orto center. Jadi titik O itu namanya titik orto center. Itu titik kepotongan, ya. The point of intersection of the three altitudes of triangle. Gitu ya. Jadi titik kepotongan antara 3 garis tinggi. Nah, itu disebut orto center. Orto center ya. Di halaman 93 juga bisa dimainkan di koordinat kartesius. Kayak bisa lihat situ. Itu ada segitiga ABC. Kemudian tentukan orto centernya. Nah, ya sudah, tarik garisnya dulu. Tarik garisnya 3-3-nya, kemudian nanti kita untuk koordinatnya. Ya, mas 93 sama 94 itu. Ketemu. Ya. Sudah digambar? Sudah? Sudah digambar? Sudah ya? Ya, bisa digambar di bukunya juga, dicoret-coret itu. Sekarang kita masuk kedua, median. Median, bisa apa saja? Medians itu dia, perhatikan bedanya. Medians, ya bisa dilihat ya. Dia dari vertex, dari C, kemudian ke arah sisi yang berlawanan dengan vertex ini, dia membagi sama besar. Ini Sama panjang. Sama panjang, sama besar ya. Ini segitiganya saya buat agak sedikit aja. Ya, kita sembarang aja. Membagi sama panjang. Katakanlah misalnya AB itu sisinya 10 cm. Nah, mungkin 10 cm segini. 30 cm. Berarti dibagi 2. Misalnya di sini ya. Nah, sini 15, sini 15. Gitu. Ini sama.
Dan yang perlu diingat, ini tidak membentuk siku-siku. Namanya tadi medians itu garis Bagi. garis bagi atau garis lainnya ya. Garis lainnya. Medians ini bukan bukan nilai tengah ya, beda ya di dalam geometri. Medians itu garis apa yang membagi dua sisi sama panjang. Median. Hah? Iya, namanya garis apa? Istilahnya bahasa Indonesianya garis. Hah? Garis apa? Garis tengah. Kan? Garis berat. Garis berat. Ya. Garis berat. Ini misalnya P juga ya. Berarti CP itu garis berat. Garis berat ya. Divisinya ada kok yang koordinat apa itu titik berat. Titik berat kan membagi tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya kemudian dibagi dua. Membagi dua. Itu namanya garis berat. Kan jadinya kayak gini. Nah, garis berat ada berapa? Ada 3 juga, sama kayak tadi. Gimana cara gambarnya, Pak? Ya, misalnya di sini tadi 30 cm berarti 15. Di sini 12 cm. 12 cm berarti jadinya 66 ya kan? Misalnya di sini. Nah, sini 6, sini 6. Tarik aja garis. Di tengah-tengah. Gitu. Ya. Kan soalnya. Terus ini juga, ini 20 cm. Berarti 10 10. Ini 10, ini 10. Dia membagi sisinya sama panjang. Gitu. Jadi dia tidak ada kaitannya membentuk sudut siku-siku, tidak. Ya, nggak tahu membentuk sudut apa itu, ada yang lancip, ada yang sorry, tumpul, gitu ya. Nah, kalau tadi di garis tinggi itu namanya orthocenter, kalau di sini namanya ada di buku itu ya. Apa? The point of concurrency of the three medians of angle is called centroid. Nah, nama titik temunya centroid. Jadi centroid adalah titik temu atau titik perpotongan dari 3 buah garis berat. Centroid. Halaman 95. Nah, sini biasanya ada juga apa ya, hubungan yang terjadi di materi mengenai garis berat. Jadi gini perbandingannya ya. Ini kan kita bisa melihat nih, ketahuan ya. AO ini lebih panjang dari OQ, gitu kan? Benar nggak? AO itu lebih panjang dari OQ. BO itu lebih panjang dari OR, kemudian CO itu lebih panjang dari OP, gitu. Nah, terjadi hubungan, kalian bisa lihat di halaman 95 paling bawah, ya. Jadi hubungannya itu jelas. Di sini AO itu 2 kali lebih panjang dari OQ, gitu. Ya, katakanlah, berarti bisa kita tuliskan AO itu hubungannya dengan OQ 2/3 dari OQ. AO 2/3 dari OQ, ini kan bisa dibagi 3, gitu. BO juga begitu, 2/3 dari OR, dan CO 2/3 dari OP, gitu. Itu hubungan yang terjadi akibat dari perpotongan garis bulat itu, ya. Itu bisa di stabilo yang bawah, paling bawah, atau dikotakin.
itu hubungan terjadi. Nggak salah kalau kan. Hmm? AO sama 2/3 dari AKI. Apa? AO? 2/3 dari AKI. Oh iya. Aki ya. Aki semua. Aki. AO itu 2/3 dari Aki. BO itu BR. Ini CO, CP. CO 2/3 dari CP. AO 2/3 AKI. BO 2/3 CP. Ya. Gitu ya. CP, ya, gitu ya. Benar-benar. Salah tadi. Itu sudah dengan berkali-kali percobaan, pastinya trial error. Oh ternyata sama nih konsepnya nih, hubungannya begini, 2/3 semua. Gitu. Ya. AO itu 2 lebih panjang dibandingkan OKI. Oke, silakan digambar, coret-coret bukunya. Sampai 2 ini ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai medians. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga halaman 96 bisa dilihat. Ada namanya angle bisector. Apa itu angle bisector? Sudah digambar nih? Saya hapus ya. Angle bisector. Garis pembatas sudut. Apa angle bisector itu? Angle bisector garis apa ya? Garis batu. Angle bisector. Angle bisector itu dia membagi Sudut sama besar. sudutnya itu sama besar gitu. Ini ya. Ini dibagi menjadi sama besar. Ini misalnya 30 derajat, ini 30 derajat gitu, sama besar. Ya. Itu namanya garis bagi. Nah, garis bagi ingat. Kalau garis bagi konsepnya membagi sudutnya. Begitu. Garis bagi membagi sudutnya sama besar. Kalau berat membagi sisinya sama panjang. Kalau tinggi bikin siku-siku. Nah, kan sudah tiga hafalan ini. Iya kan? Garis garis bagi membagi sudutnya. Dan seterusnya kalian pasti bisa bikin ya. Kalau misalnya ini 60, ini misalnya berapa sini? 50. Nah, misalnya sini 50, ini 70. Nah, bisa dibikin itu. Berarti dibagi dua, 25, tarik dan seterusnya, 35, dan seterusnya. 60, 50, 10 ya. Nah, titik temunya beda lagi namanya. Kalau tadi sudah orthocenter, terus apa lagi tadi? Centroid. Ini namanya incenter. Nah, itu ada di halaman 96. Incenter. Garis bagi membagi dua sudutnya sama besar. Nah, kalau di halaman 97 itu nggak usah bingung, Pak. Kenapa yang halaman 97 tuh garisnya kok belok-belok? Itu dia gabungan ya. Dia garis bagi, terus juga garis tinggi. Nyari tingginya gitu, tinggi segitiga pembagiannya. Itu gabungan.
8 ini kan? Ya. Berarti minggu depan sudah maju ya? Ya kan? Waktu main bosan udah cepat keluarnya. Oh, TS tadi. Sudah? Sekarang tahu ya sudah ya, bisa gambarnya ya. Dia membagi sudut itu sama besar. Oke. Sekarang yang keempat. Oh, ini 4 ini agak ribet ya, agak ribet beneran. 4 ini agak ribet, perpendikular bisektor. Dia ini gabungan, ya. Ini gabungan. Perpendikular bisektor. Perpendikular. Ini garis apa ya? Lihat di situ, dia bentuknya aneh ya, yang aneh. Perpendikular itu apa tadi? Kemarin tegak lurus ya. Nah, bisektor itu membagi sama besar sudutnya. sama besar. Kalau dalam hal angle bisektor itu membagi sudut besar. Kalau perpendikular bisektor beda lagi. Dia gabungan. Perpendikular itu tegak lurus berarti garis yang akan terbentuk ini pasti tegak lurus, pasti siku-siku. Ya. Kayak yang pertama tadi membentuk siku-siku. Siku-siku kan tegak lurus ya. Ya, jadi ini kayak yang pertama membentuk siku-siku dan juga bisektor. Bisektor itu membagi dua. Tapi kalau angle bisektor itu membagi dua sudutnya sama besar, kalau perpendikular bisektor membagi sisinya sama besar. Jadi Pak, gimana gambarnya? Bikin aja sisinya dulu sama besar. Ya. Sama panjang sampai. Ya. Katakanlah ini tadi ya 30 cm. Berarti kan 15, benar nggak? Nah, ini 15, ini 15. Kemudian tarik garisnya. Ya. Garisnya itu kan tegak lurus, pasti siku-siku nih. Nah, enggak ke vertex, tidak ke vertex. Misalnya P ya, nah lagi. Nah, dia membagi sama panjang dan membentuk siku-siku. Membagi segitiga itu sisinya sama panjang. Yap. Enggak bikin segitiga baru. Oh iya sih. Nah. Tidak, bukan masalah bikin segitiga barunya, tidak. Kalau tadi kan juga, kenapa pertanyaan ini baru muncul sekarang gitu kan? Harusnya bisa juga, tadi kan bagi semua itu. Kita tidak bicara segitiga baru yang tidak. Maksudnya hubungan garis yang terjadi dengan segitiga. Gitu ya. Kalau pertanyaan tadi muncul di awal, iya benar membagi segitiga, jadi berapa segitiga itu tadi ya kan? Ada banyak. Ada banyak segitiga. Minimal berapa segitiga? 9 misalnya, atau berapa? Atau 6 kah? Berapa gitu. Itu satu. Yang kedua, yang kedua ini susah nih gimana coba? Kalau 30, misal di sini 20. Ini 20 cm. Tadi kan 10 ya? Sini 10, sini 10. Terus gimana? Gimana?
Oh, gitu. Ya. Aneh kan ini bentuknya? Ini 10 bikin siku-siku, tinggal lurus. Ini katakanlah KL. Itu ada di halaman berapa? Dan yang terakhir, kalau misalnya di sini 10 cm, 12 cm, berarti 66. 6 sini 6. Siku XY. Nah, titik pertemuannya beda lagi namanya. Circum center. Wah, banyak sudah 4. Circum center sudah 4 ya. Apa ya dia? Auto center, centroid, in center, circum center. Nah, sudah 4. Ya, bedanya di sini yang terakhir itu dia tidak ditarik ke vertex sisi berlawanan, tidak. Ya. Dia intinya itu membentuk siku-siku tegak lurus perpendikular. Nah, perpendikular bisektor. Gitu. Sudah? Kesulitan nggak gambarnya? Sudah. Nah, kalau kelas 3 SD atau kelas 4 itu nggak dikenalkan begini. Dia dikenalkan garis bagi gitu aja kan, bagi sudut atau mah garis berat membagi sisinya panjangnya sama, gitu aja. Ya. Oh iya, lupa ya. Ini namanya garis apa tadi belum ya? Perpendikular bisektor itu namanya garis sumbu. Garis sumbu, ya. Garis sumbu. Bisa ditambahin di situ. Saya tadi pagi juga masih bingung melihat ya. Kalau di kamus matematika ternyata dia mirip definisinya dengan median study, mirip dengan garis berat. Terus kita lihat bedanya apa? Gitu. Ya, kemudian ternyata nama lainnya itu garis sumbu. Gitu ya. Kalau median itu garis berat. Lanjut ya. Lanjut sekarang ini jam berapa sih? Sudah jam berapa? Pas 12.13. Setengah jam lagi ya. Sekarang mid segment. Terakhir mid segment. Mid segment itu apa? Coba. Mid itu apa? Tengah. Segmen itu apa? Segmen itu apa? Garis dari garis. Bagian dari garis. Katakanlah ini segitiga sama kaki. Ya. Ini 10 cm, ini 10 cm, ininya 7 cm. Ini sama kaki ya. Nah, mid segment itu apa? Mid itu tengah? Tengah segmen itu bagian. Garis tengah ya. Garis tengah dari segitiga. Ini kita bikin segitiga. Maksudnya garis tengah itu, kalian saya di halaman 98. Nah, itu ya. Jadi dia kalau di sini misalnya 10 cm 10 cm, tengah-tengahnya 10 itu berapa sih? Ya kita bagi 2. 5 gitu kan. Sini 5. Ini 5, berarti di sini 5. Nah, mid segment itu garis yang menghubungkan titik tengah dengan titik tengah lainnya, gitu. Berarti gini. Nah, ini mid segment dengan PQ. Ini mid segment. Gitu. Jadi garis yang menghubungkan titik tengah sisi segitiga dengan titik tengah sisi segitiga lainnya. Ingat-ingat, ya. A mid segment of triangle connects. Nah, itu dapat kuncinya. Connects the midpoint of two sides of a triangle.
ya, menghubungkan, connect ya, menghubungkan titik tengah di sisi satu ke titik tengah sisi lainnya. Segitiga lagi yang lain. Misalnya sini 8 cm, sini 12 cm, ini 15, ini 16 cm. Coba perhatikan, ini segitiga beda. Sampai bisa gambarkan anunya, mid segmentnya. Ayo, siapa yang bisa gambar maju. Ya, coba bisa. Coba bisa gambar mid segment dari KLM sama PKR. Pak, itu harus ini kan, maksudnya itu harus sama Apanya? ukurannya. Harus sama maksudnya. Kalau itu kan pertama sama kaki ya, sama kaki. Enak kan? Soalnya enak. Kalau nggak sama kaki gimana? Nah, ini pakai aja, sampai bisa. Ini kan tantangan. Dapat permainan. Ya Mbak, oke silakan. Ayo. Kalau saya jadi sama Bang, karena tegak masuknya saya akan terus aktif biar dapat poin gitu tuh mengganti. Seperti itu memang. Itu yang gambar di nomor 2 dicoba juga, Pak. Ayo Mbak, itu sudah tahu. Kalau nggak ada itu berapa sih? 16 10 gambar 3. Oke, iya nggak apa-apa. Oke, good. Lanjut, mau nyoba lagi. Pak coba ya. Oke, silakan. Yang PKR ya. Muncul yang lain. Ya, memang harus bagi sisinya dulu. Oke, good. Thank you sudah maju. Sekarang saya mau tanya lagi pertanyaan lanjutannya, pertanyaan kritis kita. Apakah mid segment juga ada 3 kayak teman-teman yang lainnya tadi 1 sampai 4? Tadi kan ada 3 semua tuh. Ada 3 garis bagi, ada 3 garis tinggi, 3 garis berat, 3 garis sumbu. Nah di mid segment itu apakah cuma 1? Atau bisa 3 juga? Bisa dong. Hah? Bisa kan? Gimana gambarnya Pak Tiga? Coba siapa menggambar yang segitiga ABC dulu. Yang menggambar. Lagi sakawan silakan. Kesiniin lagi. Gitu. Kok diborong semua itu. Ingat konsepnya ya. Dibagi 2 dulu, cari titik tengah, midpoint, kemudian dihubungkan dengan midpoint lain. Ya. Oke, good. Mau yang lain KLM. Silakan. Ya benar itu ya, ABC ya. Membagi 5, 3,5, 3,5. Oke. Ya, oke, good. Jadi dia,
satu lagi. Bentuknya pasti berpola kok. Dia bentuknya pasti segitiga juga gitu. Pasti itu. Ya, bentuknya berpola. Itu pertama. Ya. Jadi kalau misalnya gambar satu ya sudah satu ini. Kalau kita mau gambar midpoint lain, berarti di sini gitu kan dihubungin. Tuh. Ya kan? Pasti bentuknya begini. Ya. Tapi dia tidak terjadi yang namanya senter-senter tadi, titik-titik perpotongan. Nah, tidak terjadi titik perpotongan. Coba ya. Titik pertemuan. Nah, jadi nggak ada istilah autocenter itu tadi, nggak ada. Center itu nggak ada sudah. Dia tidak terjadi, ya, bisa ditambahin ya. Di mid segment tidak terjadi itu titik pertemuan antara tiga garis yang terjadi. Nah, 3 garis tengah, 3 garis sumbu, 3 garis itu tadi. Ya, kalau yang lainnya terjadi atau sentroid itu terjadi semua, gitu ya. Oh, ini tidak terjadi. Sudah 5 sudah saya jelasin. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah 5 garis yang kita pelajari. Nah, 5 garis segitiga yang kita pelajari. 5 garis. Hah? Saya masih bingung itu Pak. Apa itu? Yang itu. Jadi itu kan yang pertama kan tadi segitiga sama sisi. Sepuluh. Sama kaki. Sama kaki. Ah. Saya pahamnya harus 5 sama 5 baru ketemunya 5 sama 5 kan. Jadi itu ukurannya nggak harus sama. Enggak. Oh. Jadi dia bisa miring kayak gini nih. Garisnya. Iya. Ini kan miring nih. Maksudnya ukurannya Pak, yang Ukuran. sisinya. Ah. Jadi dia kan itu yang kalau yang Oh, apakah hanya berlaku di segitiga sama kaki aja gitu? Iya. Bisa juga segitiga lain. Harus sama kakinya itu juga dijual. Enggak harus. Itu kan di buku itu contoh sederhana. Nah, ya, ini makanya saya tambahin. Makanya kita kalau belajar ini ya, ini kan kalau segitiga sama kaki, kalau segitiga lainnya bagaimana? Gitu. Kita munculkan pertanyaan itu kritis. Gitu. Lagi yang coba perhatikan di halaman 98, apakah itu sama kaki? Belum tentu. Pak, kalau yang diketahui sudut gimana? Sudut itu dia beda lagi. Itu Jadi nggak bisa ambil mid segment. itu dia masuk ke tidak sama ke teorema nanti di halaman 106 itu. Sabar. Nah, ya. Sabar. Nah, kita ini bicaranya kan garis ya. Hubungan garis dengan segitiga. Gitu ya, hubungan dengan segitiga. Iya Pak. Halaman 98 itu segitiganya bukan sama kaki, coba perhatikan. Kalau sama kaki, Gampangnya sama. gambarnya sama sebelahnya itu, coba perhatikan ya. DB dengan BD itu pasti sama tandanya. Itu kan beda, coba perhatikan. Ya kan? Kelihatannya sama kaki. Padahal enggak. Pincang benar. Kan gini ya. Ini tandanya begini, ini begini. Artinya apa? Kan nggak sama. Ya kan? Dari sini sudah ketahuan. Meskipun kita tidak tahu satuannya berapa senti. Saya tadi menggunakan satuan senti biar mudah untuk baginya, biar enak, gitu ya. Oke, sudah? Lanjut ya. Sekarang materi terakhir yang proporsional enggak usah. Proporsional itu maksudnya materi kesebangunan segitiga. Jadi dia punya proporsi atau punya rasio tertentu. Ya, bisa kan ini kesebangunan kan? Saya lewati ya. Perlu tidak kesebangunan? Proporsional segmen. Proporsional segmen itu kalau kita bicara yang kesebangunan, dia ada segitiga kayak gini loh. Segitiga kecil, segitiga besar. Ya, ini kita bicara proporsional segmen. Misalnya ini yang gampang aja, proporsi segitiganya. Misalnya nih gampang. Ya. Ini tuh 3 cm, ini kita nggak tahu. Kemudian ini 4 cm, ini 6 cm. Ini bukan siku-siku, sekali lagi bukan siku-siku. Ini 6 cm.
Nah pertanyaan adalah berapakah ini? Kan dia pakai perbandingan, proporsional segmen ya, proporsional. Jadi untuk soal seperti ini itu kita pisahkan dulu segitiganya. Ya segitiga kecil dan segitiga besar. Sini 3 dengan 4, di sini 3 plus X ini 6. Bisa kan? Bisa. Ya, nanti perbandingan aja ini dengan ini.